Psikologis. Siapa yang kita lihat? Pertama kita lihat psikologis si yang korbannya dulu. Tentu korbannya secara kejiwaan tentu mengalami depresi yang mendalam, mengalami traumatik yang mendalam, kemudian ketakutan mendalam, dan ini harus diatasi. Apalagi kan fisiknya si korban ini mengalami kecacatan seumur hidup ya, yang tadinya dia wajahnya normal menjadi rusak oleh karena pekerjaan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku kan. Jadi treatment yang paling penting sih ada di wilayah si korban begitu. Penanganan psikologisnya supaya tidak mengalami kehancuran mental gitu. Jadi itu yang harus di treatment adalah pihak korban. Nah, kalau pihak pelaku kita tidak melihat dia sebagai korban karena sebagai pelaku dengan tindakan-tindakannya agresif yang psikopatik begitu. Jadi kita nilai si pelaku ini memang artinya nilai moralnya rendah atau bahkan tidak ada begitu, tidak punya nilai moral, yaitu cenderung kepada seseorang yang punya perilaku atau kejiwaan yang psikopat. Barat Ya. Tidak henti-hentinya viral terjadinya kriminalisasi atau terjadinya kekejaman bersama manusia. Ya. Itu Taufik Hidayat mensekap seorang wanita hampir setahun atau 3 tahun lah. Ya. Dengan muka legam katanya ini akhirnya ditangkap dan kemarin rilis. Melihat itu apa secara psikolog dulu nih Pak? Secara psikologis. Siapa yang kita lihat? Pertama kita lihat psikologis si yang korbannya dulu. Tentu korbannya secara kejiwaan tentu mengalami depresi yang mendalam, mengalami traumatik yang mendalam, kemudian ketakutan mendalam, dan ini harus diatasi. Apalagi kan fisiknya si korban ini mengalami kecacatan seumur hidup ya, yang tadinya dia wajahnya normal menjadi rusak oleh karena pekerjaan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku kan. Jadi treatment yang paling penting sih ada di wilayah si korban begitu. Penanganan psikologisnya supaya tidak mengalami kehancuran mental gitu. Jadi itu yang harus di treatment adalah pihak korban. Nah, kalau pihak pelaku kita tidak melihat dia sebagai korban karena sebagai pelaku dengan tindakan-tindakannya agresif yang psikopatik begitu. Jadi kita nilai si pelaku ini memang artinya nilai moralnya rendah atau bahkan tidak ada begitu, tidak punya nilai moral, yaitu cenderung kepada seseorang yang punya perilaku atau kejiwaan yang psikopat begitu. Jadi itu dia. Karena begitu teganya wajah seseorang digunting, wajah dirusak, hidung dirusak, bibir digunting sehingga tidak bisa bicara, berarti kan nilai moralnya itu nggak ada begitu. Apalagi melakukan penyekapan selama lebih dari 1 sampai 2 tahun begitu. Jadi kita bisa beranggapan si Taufik ini berada dalam wilayah yang amoral, yang tidak mengikuti norma yang ada di masyarakat begitu, atau merasa tidak punya moral. Apalagi nanti kalau dia merasa tidak bersalah. Dari beberapa statement yang dia sampaikan memang tampaknya dia merasa tidak bersalah, kan berarti kan memang perilaku psikopatik. Ini perilaku ini dianggap sebagai masih bisa dihukum begitu. Tidak mengalami gangguan jiwa, tapi perilaku yang amoral ini kan rata-rata dilakukan oleh para kriminal kan. Jadi mereka harus dihukum. Si Taufik Hidayat ini melakukan beberapa pasal kriminal, penyekapan, kemudian penghancuran atau penganiayaan berat yang mengakibatkan rusaknya nyawa orang, rusaknya fisik orang begitu kan. Jadi hukumannya juga nanti berat itu. Penganiayaan berat itu hukumannya di atas 5 tahun itu. Tapi kan keluarganya sendiri juga sudah menjelaskan ke Gubernur KDN sendiri bahwa memang anak kesayangan Bang beda dengan anak-anaknya yang lain. Katakan lebih ganteng lah, makanya saat-saat kejadian itu juga bapak atau keluarganya itu tidak heran Bang, karena masa kecil dia itu sering melakukan itu. Nah, melihat itu gimana? Ya, itu biasanya hubungan-hubungan masa lalu waktu kecil dengan perilaku yang sekarang kan. Begitu, mungkin terlalu disayang atau kemudian apa yang diminta selalu ada sehingga menggampangkan persoalan, menggampangkan masalah begitu. Dan kemudian perilaku-perilaku yang kemudian
aktif, yang tidak normatif dijalankan, tapi orang tuanya tidak melarang, begitu. Jadi sehingga dia mengalami degradasi terhadap kekuatan pelekatan di pikiran ya mengenai norma-norma moral. Jadi cenderung tidak punya norma karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang melarang. Jadi normanya itu nggak ada, sehingga dia merasa melakukan apa saja boleh dan dibenarkan menurut pikiran dia, gitu. Nah ini yang disebut sebagai perilaku psikopat karena masa lalu, karena didikan orang tua juga berpengaruh terhadap perilaku seperti ini. Walaupun memang 1 tahun atau 2 tahun di dalam kosan disetrap sambil penganiayaan itu memang sudah mereka tuh udah psikopatnya jadi bang. Iya sudah psikopatik. Tinggal nanti para psikolog yang akan menilai ini psikopat apa tidak, kan ada uji nilai terhadap orang-orang yang psikopatik bagaimana. Dan ini kalau dibiarkan lepas di wilayah publik berbahaya juga, bisa membuat ada korban lain atau korban baru karena karakter yang psikopatik tadi. Dan pun juga masyarakat ingin memang hakim nanti menentukan hukum seberat-berat, tapi dalam konteks pidana ini dibukan 15 tahun atau seumur hidup atau hukuman apa? Ya, ini hukuman penghinaan berat itu biasanya 15 tahun ke atas. Tapi kan harusnya gimana Bang dengan konsep yang secara psikolog? Ya kalau ya memang harus dihukum, psikopatik kan harus dihukum. Makanya tinggal nanti kalau dia udah lepas, ya harus dikontrol oleh pihak lembaga sosial. Jadi kan nanti kalau dia diputus bersalah kan dibina oleh lapas kan. Setelah nanti dia keluar dari lapas harus dikontrol oleh pihak-pihak lembaga sosial atau pihak-pihak kenegaraan di Indonesia. Jadi kelakuan baiknya juga harus dijaga itu. Artinya dalam catatan ya, kelakuannya psikopatik. Artinya harus ada pengawasan dari pihak negara. Tapi juga dari pihak viralnya ada salah satu narapidana yang sudah ada di sel itu malah menunggu nih Bang. Akan mengancam untuk ketemu langsung. Iya, itu kan biasa begitu di dalam lapas itu. Makanya jangan sampai kita masuk penjara lah. Karena nanti kadang-kadang ada kepala preman yang udah ada di sana duluan kan. Gitu. Jadi paling kalau kita melakukan hal yang jahat, kita dikerjain dulu tuh sama pihak-pihak napi yang lain kan. Gitu. Nanti setelah 3 bulan baru kita yang jadi jahat, di situ jadi kepala penjahatnya gitu. Kalau memang masuk penjara kan. Tapi kita harapkan jangan ada yang kita masuk penjara. Perilakulah secara sehat, mengikuti norma-norma yang ada, terutama norma hukum. Tapi dalam revisi kemarin dan saat penangkapan viral itu mukanya datar-datar aja. Memang gimana sih Bang kalau Siapa ini? Si Taufik? Ya ini kan bagian dari karakter yang psikopatik begitu, memang datar, netral gitu, bahkan cenderung senyum gitu. Makanya hati-hati kalau banyak orang senyum sendirian, itu tandanya lagi mikir macam-macam yang mengarah ke kegilaan. Tapi kan dia mengundur, dia malah apa sih maksudnya datang sendiri atau bahasanya kalau penjahat itu datang ke itu apa sih, menyerahkan diri Bang? Menyerahkan diri? Enggak lah, dia dicari itu. Dia dicari, tetap dicari. Tapi temannya sendiri bilang bahwa itu begitu ngomong ke temannya itu pengen menyerahkan diri. Iya itu kan baru niatan kan, tapi kan dia ditangkap, bukan diserahkan gitu. Tapi mengancam loh Bang, orang yang punya kosan kalau sampai manapun kalau dibebas akan dibunuh atau apa? Siapa? Iya orang psikopatik begitu, ada ancaman-ancaman gitu. Oke.